Jadi kan saya adalah sebenarnya adalah berasal dari keluarga yang sangat sederhana sebenarnya. Orang tua saya hanya PNS. Biasalah kalau PNS kan tahu sendiri ya gajinya berapa, gajinya berapa. Terus apa? Nggak banyak kayaknya yang di bawah 3 atau di bawah 2 malah. Terus waktu itu saya kuliah di sini dengan apa? Dengan biaya kuliah yang sangat mahal. 5 juta satu semester dan itu dikalikan 8 jadinya berapa gitu kan. Nah, saya di situ bertekad untuk gimana caranya saya bisa kuliah di sini dengan cara gratis gitu. Istilahnya gitu. Jadi istilahnya membantu beban orang tua saya. Terus saya waktu itu punya 2 pilihan. Saya harus berprestasi di bidang akademik atau di bidang non akademik. Jadi saya cuma ada pilihan seperti itu. Terus akhirnya kok saya melihat prestasi saya di SMA, SMP itu kayaknya saya nggak mungkin mengejar di dunia apa di bidang akademik gitu ya. Akhirnya saya memutuskan untuk oke lah, saya harus berprestasi di bidang non akademik. Tujuannya satu, untuk mendapatkan beasiswa dan saya sekolah di sini istilahnya untuk dapat meringankan beban orang tua saya. Waktu itu kebetulan karena saya suka perkembangan robotika di Indonesia, akhirnya saya masuk ke lab robotika. Waktu itu yang simpel aja, saya ikut kontes-kontes yang kecil-kecil. Tapi ya karena kita karena masih baru ya, jadi kalah itu udah biasa gitu. Terus saya masuk ke sini tahun 2010 saya ikut kontes robot cerdas Indonesia divisi Garuda. Itu bersama 2 orang kakak kelas saya, kakak angkatan. Dan saya kalah waktu itu. Posisi pas semester berapa itu, Pak? Waktu itu saya semester masih 3-4 ya, persiapannya 1 tahun ya. Jadi untuk 2010 saya persiapkan dari semester 3 sama semester 4 saya gitu. Waktu itu kita berjuang mati-matian, bener-bener mati-matian pokoknya. Ya harapan saya adalah ya kita bisa menang gitu dengan perjuangan yang lebih. Tiap malam hampir ngerjain robot sampai jam 2, jam 3. Kita baru tidur jam 4 setelah subuh kadang-kadang gitu. Ntar bangun kuliah jam 9, jam 10 itu baru bangun. Kadang-kadang kuliah jam 7 tuh pasti lewat gitu lah. Lalu kayak gitu. Dan akhirnya kita kalah. Kalah dengan sangat mengecewakan. H-1 sebelum lomba kita motornya kebakar dan itu adalah padahal robot sudah siap gitu. Robot sudah siap dan kita ada musibah bahwa malamnya itu motornya kebakar. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, dari situ kecewa gimana rasanya, teman-teman bisa bayangin lah apa kita udah berjuang mati-matian hampir setahun kita berjuang mengorbankan kuliah ngapain kita hanya untuk robot dan kita berharap lebih untuk itu kita jatuh dengan sangat tidak mengenakan. Nah di situ pengalaman yang nggak enak itu adalah menjadi kayak semacam ya saya jatuh dan saya harus bangkit. Nah mulai dari situlah saya tahun berikutnya saya bertekad untuk memperbaiki semua. Jadi mereview apa yang telah kita lakukan setahun yang kemarin yang untuk 2010 itu, untuk tim, untuk konstruksi tim, untuk komposisi tim juga saya belajar banyak. Akhirnya saya mempersiapkan diri untuk kontes 2011, kontes yang sama, divisi yang sama. Nah itu semua saya tata bersama teman-teman saya, teman-teman yang baru tentunya. Ada Andrean Permana Ardi dari Elektro 2008, juga ada Dian Wahyu Widayanto dari teman-teman SK. Itu semuanya kita 0, skill robotika kita 0, dan kebetulan waktu 2010 itu saya hanya bantu gitu. Saya hanya bantu di mekanika, jadi untuk programming dan softwarenya benar-benar 0 gitu. Kita benar-benar 0. Tapi alhamdulillah yang 2 teman saya yang angkatan tadi supportnya luar biasa. Mereka transfer ilmu setiap ada pesan, mereka transfer ilmu. Dan saya selalu ingatkan bahwa pada teman-teman yang baru ini, kita harus bangkit gitu loh. Kalau misalnya kemarin terpuruk, kemarin kita jatuh dengan tidak mengenakan, ya kita harus bangkit. Kita harus kita udah pernah merasakan gimana sakitnya di bawah gitu. Kita harus dengan itu kita mulai yang baru gitu. Iya, kita bisa
istilahnya tuh kita nggak boleh seperti ini lagi, kita nggak bisa jatuh dalam lubang yang sama gitu. Akhirnya ya dengan teknik yang skill yang pas-pasan, akhirnya ya dengan apa perasaan seperti itu, dengan apa kita merasa bahwa diri kita kurang gitu. Terus kita juga selalu diingatkan bahwa kita harus di dalam robotika, di dalam perlombaan apapun pasti itu saya selalu diingatkan ada faktor Z di situ. Bukan hanya faktor X, faktor Y, faktor Z. Itu faktor keberuntungan. Itu faktor rezeki gitu. Kita tidak bisa meninggalkan, kita harus berusaha terus nih tanpa, dan satu hal yang kita harus meminta atau kita harus apa istilahnya berdoa gitu kalau misalnya ini.